Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahis safi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil ladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardh wala fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf, bukan saya ingin sok pintar atau apa, semuanya hanya semata-mata karena Allah ingin berbagi tentang cara menyembuhkan orang yang kerasukan. Intinya, setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan, tanpa disadari dia mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang yang kerasukan, terutama bagi orang-orang yang rajin beribadah, sering sholat malam, zikir malam, ataupun sering puasa Senin Kemis. Insya Allah mereka tidak sadar, padahal mempunyai kemampuan spiritual tinggi, karena setiap saat hatinya, mata batinnya selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus hakul yakin kepada Allah. Kadang diri kita bingung, panik, seandainya ada orang yang kerasukan di depan kita, sekitar kita, atau dalam keluarga sendiri. Ya, kalau waktu-waktu saat sore ataupun malam di bawah jam 12, itu kita masih bisa memanggil kiai, ustadz, ulama, atau seseorang yang ahli spiritual. Kadang kalau pagi, kalau malam di atas jam 12, mereka tidak ada kerja, ada kegiatan lain, apalagi malam mereka sudah istirahat. Nah, saat-saat darurat ini kita bingung, panik, seandainya melihat ada yang kerasukan di sekitar kita ataupun di lingkungan keluarga kita. Udah jelas dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Saya ulangi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ulangi lagi, artinya
Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Di sini Allah jelas dalam Al-Quran menyampaikan ayat-ayatnya itu bisa menjadi penyembuh. Tetapi banyak orang yang tidak yakin karena dia merasa tidak pernah belajar, tidak mengetahui caranya, dan lain-lain sebagainya. Padahal kalau kita hakul yakin kepada Allah, insya Allah kita dimampukan untuk menyembuhkan orang yang sedang kerasukan. Walau kita tidak pernah belajar atau berguru, kita hakul yakin aja kepada ayat-ayat Allah. Dalam ayat lain disebutkan, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Lagi-lagi di sini dalam ayat lain, surat lain disebutkan bahwa ayat-ayatnya itu mampu menyembuhkan suatu penyakit. Tapi kembali lagi, kita tidak pede, kurang yakin, tidak menyadari bahwa sesungguhnya setiap diri manusia itu mempunyai kemampuan yang bersifat ketuhanan, yang bersifat keruhanian. Dalam ayat lain juga disebut, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Fussilat ayat 44. Sini ayat dan surat berbeda juga disebutkan berkali-kali bahwa ayat-ayatnya bisa menyembuhkan. Jadi letaknya pada diri kita kurang yakin kepada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah atas izinnya, atas kehendaknya, kita mampu menyembuhkan. Tapi ingat, jangan merasa diri punya kekuatan untuk menyembuhkan. Setelah kita praktekkan dan berhasil, orang tersebut sadar, kita merasa baik dalam hati ataupun kepada orang lain bahwa saya yang menyembuhkan. Itu jangan sampai terjadi. Semata-mata hanya atas izin Allah, kehendak Allah.
Baik, kita meningkat kepada tata cara menyembuhkan orang yang kerasukan. Saat di sekitar kita ataupun lingkungan keluarga kita melihat, mendengar ada seseorang yang kerasukan, yang pertama, tenangkan diri dan ambil air wudhu. Saya ulangi, tenangkan diri kita dan ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, lalu kita ambil air putih di gelas. Ini sebagai contoh saja, air putih di gelas simpan di depan kita di lantai. Setelah disimpan, kita bacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Setelah dibaca 7 kali, lalu kita tiupkan 3 kali dalam air yang ada di gelas ini. Contoh niupannya, lanjut baca surat An-Nas 7 kali. Setelah selesai baca An-Nas 7 kali, lalu tiupkan ke dalam air yang tadi dicontohkan 3 kali juga. Setelah itu lanjut ke surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali juga. Setelah selesai, tiupkan 3 kali ke air yang dalam gelas tadi. Lanjut lagi surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Itu 7 kali juga, dan ditiupkan 3 kali ke dalam air yang ada di gelas. Yang terakhir, ayat kursi baca 7 kali. Setelah selesai, tiupkan 3 kali, lalu air tersebut diminumkan pada orang yang kerasukan. Usahakan supaya airnya masuk ke tubuh sampai ke tenggorokan. Kalau dia tidak mau atau memberontak, usahakan atau ambil sendok, didulangin sampai masuk, walaupun sedikit, yang penting masuk. Setelah air masuk, lalu air ini dituangkan ke tangan kanan, tangan kita, lalu diraukan ke wajahnya, seluruh wajahnya orang yang kerasukan. Insya Allah beberapa menit akan segera sadar, dan makhluk gaib yang ada di tubuh seseorang yang kerasukan itu akan keluar. Yang penting intinya satu, hakul yakin kepada Allah. Kalau masih bandel, coba minumkan lagi air yang tadi dibacakan. Setelah minumkan lagi, kita raupkan. Oh ya, maaf, sebelum kita mau meminumkan dan meraupkan, kita harus senantiasa baca sholawat dalam hati terus menerus selama proses penyembuhan orang kerasukan itu.
Walaupun kita meraupkan, meminumkan, terus dalam hati sholawat terus. Sholawatnya terserah sebisa kita. Kalau itu masih tetap bandel, diulang minum, raupin lagi, kita tambahin doanya. Kita tambahin doanya, mau sekali lagi. Setelah itu tetap caranya sama, tiupkan, atau 3 kali lagi, doanya ditambah, tiupkan 3 kali, atau 7 kali, dan seterusnya terserah. Intinya ditambahin jumlahnya ganjil, bisa 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, untuk menambah kekuatan doa. Setelah itu minumkan lagi dan diraupkan lagi. Insya Allah hitungan menit, walaupun kekuatan gaibnya tinggi, akan keluar dan akan lemas, akan sadar. Jadi intinya kita hakul yakin pada ayat-ayat Allah yang sudah jelas-jelas Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Terus juga kita harus bisa mendeteksi antara kesurupan dan depresi. Itu beda-beda tipis. Kalau kesurupan itu bisa dengan doa. Kalau depresi bisa juga mungkin berproses. Tapi depresi itu urusannya dengan psikiater, dokter psikiater kejiwaan, karena dia ada masalah yang dipendam atau gimana. Tanda-tanda kesurupan itu matanya tajam melotot, tanda-tanda kesurupan. Tenaganya kuat, melebihi sebenarnya tenaga dia. Terus suaranya berubah, bukan seperti suara dia. Di antaranya itu tanda-tanda kesurupan. Makanya harus lihat ada tanda-tanda itu enggak pada diri orang tersebut. Kalau tidak ada berarti dia depresi. Depresi itu ya jiwanya karena disakiti atau apapun lah, dan dipendam, tidak dibuka. Nah kalau itu memang harus ke dokter psikiater, dokter psikiater. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat bisa diambil, kalau tidak bermanfaat diabaikan saja, tidak apa-apa. Insya Allah, demi Allah, ini benar-benar bukan hanya menyampaikan, tapi sudah berkali-kali dipraktekkan dan terbukti, bahkan berpuluh kali dipraktekkan. Hitungan menit langsung diam, sembuh. Jadi tidak sembarangan hanya menyampaikan tapi tidak dialami sendiri, wah nggak berani. Itu di Google, di YouTube banyak, tapi benar-benar dialami sendiri, dipraktekkan sendiri, dirasakan sendiri. Insya Allah itu tidak sampai yang saya sebutkan tadi diulang lagi atau tambahin doa lagi, enggak. Insya Allah cukup itu aja langsung sembuh. Ya ini antisipasi kalau tidak sembuh bandel, gaibnya bandel tetap. Nah itu caranya kalau bandel, ulangin lagi atau tambahin doa lagi.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.